Ra'aitu dzunub tumitul qulub. Saya melihat dosa-dosa itu membunuh hati, mematikan hati. Wa qad yurithu dhulla idmanuha, maka kecanduan terhadap dosa itu membuat kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tarku dzunubi hayatul qulubi, meninggalkan dosa itu kehidupan bagi hati. Wa khairun linnafsika isyanuha, dan sebaik-baiknya bagi jiwamu menjaganya dari dosa-dosa. Jadi sekali lagi Ibnu Mubarak mengatakan demikian, ya, kematian hati itu lebih dahsyat dari matinya jasad seseorang. Jadi ada orang yang kemudian berkeliaran ke sana kemari, ada orang yang bisa melangkah ke sana kemari, jasadnya mungkin hidup tapi hatinya mati, maka itu jauh lebih parah, ya, daripada apa? Matinya fisik seseorang. Kenapa? Kalau kemudian fisiknya mati, hatinya hidup, itu sebenarnya kehidupan. Makanya Rasul mengatakan al-mautu rahatul mu'min, matinya orang mukmin itu istirahat. Siapa dia itu? Orang-orang yang sehat hatinya, orang-orang yang hidup hatinya. Jadi dia mencari kehidupan di balik kematian. Ya, orang-orang mukmin itu sekali lagi, ya, dia mencari kehidupan di balik kematian. Maksudnya apa? Dia akan mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya, kelak ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kenikmatan yang tiada terhingga, yaitu surganya Allah. Adapun orang-orang yang mati kemudian hatinya itu mati setelah kematiannya, di alam kubur kemudian dia akan mendapatkan kemudian kesengsaraan, dibangkitkan juga demikian masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebabnya apa? Dosa. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, ya, lihatlah, kata Ibnu Qayyim, faman ladzi akhraja walidaini minal jannah darul ladzat wan na'im wal bahjah was surur ila daril alam wal ahzan wal masaib. Ibnu Qayyim bilang, lihatlah apa yang mengeluarkan bapak kita itu, dua orang tua kita itu keluar dari surga, rumah yang kemudian penuh dengan kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan, kelezatan, semua kenikmatan, menuju tempat yang menyakitkan dunia ini, menuju tempat yang kemudian sedih silih berganti, musibah kemudian datang pergi bagi manusia. Apa yang menyebabkannya? Itu dosa, ya, dosa. Lihatlah kemudian iblis, akhraja iblis minal muluk ya as-sama. Lihatlah kemudian iblis keluar dari apa? Malakutis sama, dari kerajaan langit, juga karena ternyata dosa semua. Lihat juga bagaimana kaum Ad, kaum Tsamud, ya, kaumnya Lut, ya, itu dibinasakan, hancur karena dosa yang dia kerjakan. Lihatlah Qarun, Fir'aun, kata Ibnu Qayyim, kaumnya Syuaib, itu semuanya hancur karena dosa yang dia kerjakan. Maka sekali lagi bahwa kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh manusia di permukaan bumi ini juga mendapatkan balasan di dunia, tidak hanya di akhirat. Orang yang melakukan kebaikan, balasannya di dunia langsung, kelak yang sempurna itu di akhirat. Apa di antara balasan orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia? Apa itu? Orang yang melakukan kebaikan, orang-orang yang melakukan ibadah kepada Allah, senang hidupnya. Itu balasan dari Allah, dari kebaikan kita. Tenang kehidupan kita, itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah, balasannya langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Al-Maraghi, salah satu balasannya apa? Dibuat hatinya tidak tenang. Orang melakukan dosa tidak mungkin tenang, itu balasan langsung itu. Dia dibuat kemudian apa? Ya, merasa gundah, merasa kemudian kacau kehidupannya, itu balasan di dunia, ya. Tetapi tidak setimpal dengan balasannya nanti di akhirat.